syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan Yesus. Dan Kau melawat setiap hati Tuhan. Mujizat Tuhan pasti terjadi, sorangan amin. Sorangan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait-bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Bersama-sama kita berlari sampai tujuan kita. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang siap untuk menerima kuasa Tuhan, sama-sama angkat tanganmu, katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kemanapun kami pergi Tuhan, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Dimanapun kami pergi Tuhan, mujizat-Mu pasti akan terjadi di dalam nama-Mu Yesus. Sama-sama kita nyatakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima, semua terima kuasa dari Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami
Kami percaya kuasa-Mu ada dalam setiap kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. God is good. Haleluya. Bisa perkatakan berkat kiri kanan. Katakan kamu luar biasa. Karena Yesus kita luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Kami mau bangkit pagi ini Tuhan, dan perkatakan berkat daripada Engkau. Sekali lagi. Na 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 na. Mari sama-sama katakan bangkitlah. Bangkitlah dan perkatakan berkat Atas hidup yang diberikannya, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Bisa sekali lagi nyatakan bangkitlah dan perkatakan berkat. Bangkitlah dan perkatakan berkat Atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku, katakan dia hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji katakan. Na 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 na. Mari sekali lagi sama-sama umat Tuhan bangkitlah. Bangkitlah dan Amin. perkatakan berkat Atas hidup kami Tuhan, kami katakan berkat Tuhan. atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, Dengan pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Sekali lagi kedahsyatannya. kedahsyatannya di hidup. Amin. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Katakan Yesusku. Amin. Ku kuat melangkah bersama dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemes. Sekali lagi katakan, kami menang di dalam Engkau Tuhan, karena Allah yang berjalan bersama kami. Thank you Jesus. Mari sama-sama katakan, na 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 na. Mari sama-sama sambil bertepuk tangan. Na 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 na
Bisa lebih lagi Bapak Saudara, lebih lagi katakan. Na 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 na. Sekali lagi hatikan. Na 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 na. Oh, imanku berkata, katakan Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Muji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak. Mari kita angkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang. Kami menang di dalam Engkau Tuhan, kami menang di dalam Engkau Yesus. Thank you Lord. Kami nyatakan kemenangan daripada Engkau pagi ini Tuhan, atas hidup kami Yesus. Thank you Lord. Ku menang. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Thank you Lord. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib di hidup kami. Haleluya. God is good Bapak Saudara. Amin. Ada suatu hari, waktu saya lagi melihat ke cermin Bapak Saudara, saya melihat hidup saya. Ada satu perasaan yang kadang dalam hidup saya bilang, lu bukan siapa-siapa. Lihat keluarga lu, lihat pekerjaan lu siapa sih? Tapi satu ayat yang menguatkan hati saya sampai hari ini, kalau saya pun kadang mengalami hal yang mengecewakan, saya ingat bahwa Allahku dahsyat. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pagi ini saya mau Bapak Ibu Saudara, kalau ada perasaan itu katakan, kejadianku dahsyat. Oleh karena kejadianku dahsyat, Allah sendiri yang menciptakan kita. Amin. Mari pagi ini, apapun yang kita alami, biar terus kasih Tuhan yang mempesona, kasih Tuhan yang menggetarkan hati kita terjadi terus dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kesetiaan-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan kita, kalau Dia yang sudah mempesona Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sekali lagi nyanyikan lagu yang ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Thank you Jesus. Tuhan, kuasa-Mu
sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sama-sama nyatakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku Kau sertai. Terima kasih Tuhan buat karya-karya-Mu Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik, sangat baik dalam hidupku Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku Kau sertai Tuhan, tak berkesudahan. Penyertaan-Mu nyata, kasih setia-Mu nyata. Hiralalalalabaso, hiralalalalalalabase, ralalalalaba. Haleluya, Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib di hidupku. Tak pernah gagal, selalu Kau sertai. Kuria basor alamayasi. Haleluya, Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa dalam hidup kami. Thank you Jesus. Haleluya. Syarabatagarabaso mirabalalabasi. Jesus. Yaralalalalabaso. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau, Kau luar biasa Tuhan. Thank you Jesus. Oh, terima kasih mengalir kasih-Mu, mengalir kasih-Mu Tuhan. Sebab Kau ajaib Tuhan, kami mau bawa segenap hidup kami Tuhan.
Engkau terima persembahan kami Tuhan. Shikinalaba shakalalaba shikimama. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, persembahan kami Tuhan. Persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu nyata dalam setiap kami Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku,
syukur-Mu, bawa penyembahan-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan. Oh, katakan Kau ajaib Tuhan. Terima kasih buat setiap perbuatan-Mu yang besar Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap perbuatan-Mu yang besar di dalam hidup kami Yesus. Tiada yang seperti-Mu. Selalu ada dalam setiap genap kehidupan kami Yesus. Kau ada dalam setiap season dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, Kau ajaib Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa Yesus. Bersorak bagi kemenangan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan dan sorakan haleluya di hadapan Tuhan. Nyanyikan syukur-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat Kuasa bagi Raja. gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka, kami bersuka atas perbuatan-Mu Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji Seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, biar segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada Dia adalah Tuhan yang sanggup, yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak ditinggikan. Karena Dia bertata di atas puji-pujian daripada umatnya. Raja Daud mengatakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di luar sana. Karena pada saat kita di rumah Tuhan, kita dapat menyembah Tuhan dengan bebas. Kita dapat memuliakan Dia karena Dia hadir di tengah-tengah kami. Dan hadiratnya selalu membawa kebebasan, kelepasan, kesembuhan, terobosan dalam kehidupan kita semua saudara. Mari kita serukan haleluya kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, terus kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saudara bisa persiapkan elemen dari perjamuan kudus. Saudara, firman Tuhan mengatakan di Lukas 22 ayat 19 dan 20 mengatakan demikian. Ayat 19, kemudian Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah untuk itu. Ia memecahkan roti dan memberikan kepada para rasul sambil berkata, roti ini adalah tubuhku yang kuberikan kepadamu. Makanlah. Ini untuk mengingatkan akan aku. Ayat 20 demikian juga setelah mereka makan,
Yesus mengambil cawan berisi anggur dan berkata, air anggur ini melambangkan perjanjian yang baru yang Allah buat dengan umatnya. Perjanjian ini akan dimulai ketika darahku dicurahkan bagi kamu. Nah saudara, berapa 4-5 hari, 6 hari, 7 hari saya mendapat satu firman yang benar-benar memberikan revelation, memberikan pewahyuan kepada saya. Di Markus 12 ayat 30 saudara, di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saudara, pada saat kita mengambil perjamuan kudus, Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap akal budinya, segenap kekuatannya. Semuanya itu Dia berikan kepada kita karena kasih. Hari ini saudara, pada saat kita mengambil perjamuan kudus, saya mau semua daripada saudara membuat komitmen bahwa saudara ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Hari ini buat komitmen bahwa saudara mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Ayo saudara, kita angkat roti ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kami tahu hanya kasih-Mu lah yang membuat kami berada di tempat ini. Hanya kasih-Mu lah kami yang terbuang menjadi orang yang terpilih. Karena kasih-Mu lah kami yang mati peroleh kehidupan yang kekal. Karena kasih-Mu kami yang sakit bisa mengalami kesembuhan. Karena kasih-Mu lah hidup kami berkemenangan. Terima kasih Bapa, pada saat kami mau mengambil dalam perjamuan kudus, memakan roti dan meminum cawan anggur ini, kami semua sebagai jemaat yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan online, kami berkomitmen hari ini. Ayo saudara sama-sama mengatakan, kami berkomitmen bahwa kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Lebih dari kemarin, lebih dari hari ini. Supaya kami terus fokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita makan sama-sama. Mari saudara angkat cawan ini. Nah saudara, seperti firman Tuhan mengatakan, air anggur ini melambangkan perjamuan yang baru yang Allah buat dengan umatnya. Perjanjian ini dan dimeteraikan oleh darah Yesus. Bapa, kami percaya karena kami berkomitmen hari ini Tuhan. Kami mau meteraikan komitmen kami dengan darah Yesus Kristus. Dan kami tahu dengan perjanjian yang baru ini, Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami memampukan kami terus untuk supaya kami tetap setia mengasihi Kristus lebih lagi. Terima kasih Bapa, karena itu kami percaya setiap apa yang kami lakukan, fokus kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, mari kita semua minum. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap perkumpulan kami. Hari ini kami bersuka cita Tuhan. Karena kami mau belajar untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Yang seperti firman-Nya mengatakan, segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, dan segenap kekuatan kami akan terus mengasihi Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan, Tuhan. Saudara, sebelum saudara duduk, berikan salam kiri kanan kepada saudara. Happy Chinese New Year. Kyung Hee Fa Chai. Kyung Hee Fa Chai. Mana Pak? Selamat hari Minggu, selamat Chinese New Year. Happy Chinese New Year.
Kyung Hee Fa Chai. Saya percaya setiap hari daripada kita adalah hari yang makmur, prosper, amin. Enggak hanya Chinese New Year, tapi setiap hari kita akan mengalami kemuliaan Tuhan, amin. Saudara, kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Seperti yang saya sudah katakan di Markus 12 ayat 30, saudara. Kita belajar, saudara. Saya juga belajar bagaimana kita terus mengasihi Tuhan. Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Arti kata, saudara, totally surrender. Nah, saudara, dalam memberi pun kita harus memperlihatkan bagaimana hati kita mengasihi Kristus. Bagaimana hati kita ini tertuju kepada Kristus. Sehingga pemberian kita itu, apapun yang kita berikan itu karena kasih. Saudara, dasar Tuhan Yesus mengorbankan diri di kayu salib untuk kita semua itu adalah kasih. Nah, untuk itu semua mari kita memberi dengan kasih kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kasih-Mu lah Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi keturunan Abraham, diberkati dengan berkelimpahan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini Tuhan, dengan mengasihi-Mu, kami mau memberi yang terbaik kepadamu Tuhan, melalui persembahan perpuluhan kami, persembahan khusus, persembahan buah sulung, bahkan persembahan untuk pembangunan training center Tuhan. Karena kami tahu setiap benih yang kami tanam, kami tahu benih ini ditanam di tanah yang subur. Gereja kami adalah tanah yang subur, yang menjadi berkat untuk setiap jemaat yang menanam benih. Karena kami tahu kami berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan, dengan visi, dengan kata-kata nubuatan. Dan kami percaya apa yang kami lakukan, seperti kami membangun training center, karena kami melihat anak-anak muda, generasi tua, generasi muda, generasi penerus, untuk supaya gereja Tuhan terus dikembangkan dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapak, kami bawa persembahan kami dengan hati yang bersuka cita. Setiap umat mengatakan amin. Silakan memberi saudara, kotak persembahan ada di muka. Bagi saudara yang ingin memberi online, yang menyaksikan online, saudara bisa menyaksikan di layar Anda. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita memasuki bulan Februari, ada tanggal yang spesial ya saudara ya. Saudara tahu apa tanggal spesial saudara? Valentine. Gereja kita, gereja yang saya percaya ini benar-benar mau melengkapi saudara. Kita akan adakan yang namanya Relationship Weekend. Relationship Weekend. Akhir daripada minggu ya, Jumat Sabtu ini saudara, tanggal 14 dan tanggal 15 ini kita adakan untuk melengkapi anak-anak muda dari O2, anak-anak college Axis, untuk supaya diajarkan, dilengkapi bagaimana mereka memulai relationship. Amin saudara. Amin saudara. Nah, untuk para remaja, anak-anak youth O2, mereka akan berkumpul jam 7 malam di Walnut O2 Night ya saudara. Yang para mahasiswa, seperti saudara ketahui, mereka ada pertemuan sendiri di West Covina di tempat Axis Gathering ya. Bagi saudara yang mempunyai anak-anak youth atau mempunyai anak yang ada di college, atau saudara sendiri masih college seperti Thea dan Rika ya, mesti join ya. Join, daftarkan diri ya saudara di website ya. Nah,
tidak hanya saja anak remaja dan mahasiswa, aduh saya lewat melulu nih. Orang tua dan wali pun kita mau lengkapi saudara, mau supaya ada interaksi. Hari Sabtunya saudara jam 10 sampai jam 12. Jadi saudara yang punya anak youth, yang punya anak college, saudara orang tua sebagai orang tua daftar juga dan saudara akan juga dilengkapi. Amin saudara, sebagai orang tua supaya orang tua juga tahu bagaimana mendidik anak kita dalam relationship. Amin. Nah yang kedua, pengumuman kedua ini saya mau bocorin sedikit nih saudara. Kalau dalam bahasa Inggris sneak peek ya, bahwa catat nih saudara ya, Agustus tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2025 ada apa saudara? Tahu. Save the date. Training Center Dedication. Saudara dikasih tahu dulu nih supaya saudara jangan plan yang lain-lain saudara. Ini adalah satu momentum. Momentumnya satu landmark seperti yang dulu dinubuatkan bahwa there is landmark. Ini adalah landmark dari gereja kita supaya saudara semua bisa ambil bagian di dalam peresmian training center. Kita dedikasi training center kita dan saya percaya saudara akan diberkati. Amin saudara. Haleluya. Mari kita saksikan pengumuman di layar. Hello, City Blessing. What a wonderful day to praise Jesus and come to church. We are so glad you are here with us this morning. My name is Alicia and I'm here to bring you today's Sunday announcements. Jumping right in, please save the date for Power Evangelism on February 22nd. Harvest International Ministry will hold a one-day event at Harvest Rock Church, Pasadena. It is a life-changing event designed to equip believers to step out in bold faith and bring the gospel to the world. Through powerful teaching, worship, and practical activation, you will learn how to move in the gifts of the Holy Spirit and see lives transformed by the love of Jesus. For more info, registration, and registration fee, please visit cityblessing.org/events. Next, disaster relief fundraising update for this week. We are so grateful for the generosity of our congregation. Thanks to your support, our total donations have now reached $18,400. We believe this fundraiser will help those affected to take one step closer to recovery and rebuilding their lives. If you'd like to support in other ways or have any questions, feel free to reach out to our Salt and Light ministry at cbcsaltlight@gmail.com. And last but not least, we want to emphasize an event coming up on Valentine's Day weekend. We are so thrilled to invite you to Relationship Weekend on Friday, February 14th and Saturday, February 15th. A special event focused on youth, college students, young adults, and those who mentor the next generation. Friday, youth at O2 and college and young adults at Axis, then on Saturday. Parents, guardians, and mentors at brunch from 10 a.m. to 12 p.m. Everyone needs to RSVP for their respective sessions. Please RSVP at cityblessing.org/events. We can't wait to see you there. All right, church, that is all for this week's Sunday announcements. Let's get our hearts ready to hear the word of God this morning. God bless you all. Praise the Lord. Good morning. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh yes, God is good. Amin saudara. Di pengumuman tadi dikatakan bahwa kita akan ada seminar untuk melengkapi anak-anak muda. Saudara tahu bahwa sebagai orang tua mau membesarkan anak itu ada tantangannya sendiri. Betul? Tapi bukan hanya sampai di situ saudara, waktu anak-anak ini tambah besar, cari jodohnya juga perlu dibimbing saudara. Karena Anda kalau sudah membesarkan anak, susah-susah membesarkan anak, dapat jodoh yang salah lagi saudara, itu Anda bisa mengalami tantangan for the rest of your life. Jadi untuk itu saudara, semua anak muda, semua orang tua perlu diperlengkapi. Amin saudara. Jadi jangan sampai Anda miss acara ini. Saya mau Anda
datang. Amin. Sebelum kita berdoa, saya sekali lagi mau mengucapkan selamat Chinese New Year. Selamat Happy Chinese New Year, maksud saya. Happy Chinese New Year. Amin. Yang merayakan, saya mau tanya kepada saudara, tahun ini tahun apa saudara? Tahun kasih karunia. Jangan bilang tahun ular. Tahun kasih karunia. Karena saya mau beritahu kepada saudara bahwa di dalam kalender orang Ibrani tahun ini adalah tahun 5785. Tahun 5785 itu menggambarkan dua kata di dalam bahasa Ibrani itu. Nomor itu ada artinya ya, 85 itu artinya tahun mulut saudara. Selama 10 tahun ini itu ada selama satu dekade ini itu adalah tahun pay, mulut. Dan nomor 5 itu adalah kasih karunia. Jadi kita perlu selama ini kita perlu ingat-ingat jaga mulut kita. Dan supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan, supaya kita tidak dicuri oleh iblis, supaya kita tidak terkecoh. Amin saudara. Supaya Anda menang, supaya Anda diberkati, supaya Anda mendapat favor dari Tuhan. Amin saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa pada saat ini ya Tuhan, kami tahu Engkau menyatakan kebaikan-Mu buat kami. Engkau menyatakan kasih karunia-Mu kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami memperkatakan kehidupan dan kebenaran. Kami berdoa ya Tuhan, supaya di dalam doa dan permohonan kami melakukan, mencerminkan, menghasilkan tindakan sehingga kami bisa menerima kasih karunia Tuhan sebagai kekuatan untuk mengatasi tantangan, kekuatan untuk bisa berjalan di dalam kemenangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami, bukan hanya mendengar tapi kami menerima. Waktu kami mendengar, kami mendapat pewahyuan. Waktu kami mendapat pewahyuan yang tadinya kami nggak mengerti, kami bisa mengerti. Setelah kami mengerti, kami terima. Waktu kami terima, maka kami akan mengalami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya berseru dengan keras, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur tahun ini tema kita adalah Arise and Build. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Saudara, tapi bulan ini, bulan Februari ini adalah minggu yang pertama bulan Februari. Fokus kita adalah Great and Effective Door. Great and Effective Door. Katakan sama-sama. 3, 2, 1. Jadi ada pintu yang luar biasa, ada kesempatan. Dan bukan hanya pintu yang luar biasa, tapi efektif. Dan saudara tahu bahwa firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Kalimat berikutnya, sekalipun ada banyak saudara? Ada banyak penentang. Saudara, bulan lalu kita percaya bahwa Tuhan memperlengkapi kita semua supaya kita bisa pursue our dream, ya. Kita bisa mengejar dan mengalami impian yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya impian kita, tapi impian yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Anda ngalaminnya. Amin. Nah, di dalam Extended Bible Translation, ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ayat yang sama persis, saudara, dikatakan demikian. Karena sekarang telah diberikan kepadaku suatu kesempatan yang baik untuk pekerjaan yang besar
dan semakin meningkat. Apa itu? Pintu kesempatan yang besar dan efektif telah terbuka. Ada banyak orang yang bekerja melawan aku. Ada lawannya, ada musuhnya. Ada iblis yang mau mencuri impian Anda. Jadi kalau saya baca dengan nada yang demikian, semoga Anda bisa nangkep. Karena sekarang telah diberikan kepada kita satu kesempatan yang besar, ya, karena pintu ini terbuka, kesempatan diberikan, karena ini dibukakan, karena ini disediakan, maka penentang-penentang itu justru datang. Are you with me? Jadi ternyata ada tantangan. Jadi kalau saudara masih ingat apa yang disampaikan bulan lalu selama 4 minggu, setelah Anda mendapat mimpi, itu nggak selesai saudara. Ada orang yang mau mimpi terus tapi nggak mau bangun. Dengan kata lain, jangan mimpi terus, bangun dan bertindak. Bangun dan bekerja. Saya nggak akan ulangi apa yang sudah disampaikan selama 1 bulan yang lalu ini, saudara. Tapi saya melihat bahwa ternyata ada tantangan, ada perlawanan. Dan kita perlu tahu bahwa Alkitab mengatakan begini, saudara. Kita orang percaya, di dalam Alkitab ini dituliskan kita ini sebagai keluarga Allah. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Katakan keluarga. Satu keluarga, ya. Ada banyak saudara istilah-istilah yang dikatakan mengenai orang percaya. Itu dikatakan juga sebagai apa? Sebagai tubuh Kristus. Kita ini satu tubuh Kristus. Firman Tuhan juga mengatakan kita sebagai orang percaya, kita ini adalah mempelainya Kristus. Mempelainya Kristus. Jadi kita ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya waktu Saulus menganiaya pengikut Kristus, Yesus menampakkan diri kepada Saulus dan dia berkata demikian, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya orang-orang pengikut Kristus, tapi Yesus bicara bahwa mengapa kamu menganiaya aku? Jadi saudara, kita sebagai orang percaya, kita ini disebutkan sebagai keluarga Allah, ya. Kita sebagai tubuh Kristus, ya. Kita dikatakan sebagai mempelai Kristus, keluarga Tuhan, semuanya, ya. Tapi ya, kalau Anda baca di dalam buku Wahyu pasal yang ke-19, kita itu disebutkan sebagai tentaranya Tuhan. Oh, jadi kalau kita bicara, baru kita baca ayat ini aja saudara, sekalipun ada banyak penentang, sekalipun ada banyak adversaries bahasa Inggrisnya, ada banyak tantangannya, ya. Jadi ternyata kita ini adalah tentaranya Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau kita ini tahu bahwa kita ini adalah tentara, berarti saudara dan saya itu terlibat di dalam peperangan. Di dalam peperangan. Dan kalau saudara terlibat di dalam peperangan, berarti ada pertarungan. Berarti saudara, Anda di dalam pertarungan ini, Anda akan mengalami kesulitan-kesulitan. Are you still with me? Dan kita semua perlu tahu pada saat kita mengalami kesulitan demi kesulitan sebagai tentaranya Tuhan, kita bisa menang kalau kita mempunyai iman di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa mengatasi semua tantangan. Kita perlu beriman, saudara. Dan Tuhan membawa kita ke satu tempat. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menempatkan saudara dan saya ke tempat yang Alkitab dalam bahasa Inggrisnya mengatakan heavenly places, di dalam tempat yang tinggi, di dalam alam surgawi, dan kita itu bisa menginjak musuh. Kita bisa menginjak musuh dan menaklukkan musuh dan berkuasa atas mereka. Bukan menguasai atau menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan iblis. Are you with me? Nah,
Untuk itu saudara, Tuhan berjanji kepada kita bahwa kamu nggak akan menjadi ekor, tapi engkau akan menjadi apa? Kau akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Dan waktu Tuhan panggil semua saudara dan saya, dan kita tahu ada tantangannya. Siapa di sini waktu saya bicara di sini saat ini? Berapa banyak saudara yang mengalami tantangan saat ini? Ada tantangan demi tantangan. Ada yang ngalamin kesulitan? Kayaknya nggak banyak yang angkat tangan. Puji Tuhan. Mungkin saya ganti khotbahnya aja deh. Kayaknya semua mulus-mulus aja nih, ya. Ternyata enggak, sebetulnya enggak. Ya tadi terlambat angkat tangan aja ya, saudara. Tapi sebetulnya waktu kita mengalami tantangan, waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami hardship, Tuhan panggil kita bukan untuk lari. Bukan untuk lari, bukan untuk kita itu diperbudak oleh dosa, bukan supaya kita ini dikepung oleh iblis sehingga kita menjadi sepertinya terlalu banyak tantangannya sehingga kita nggak bisa berkutik, kita nggak bisa bergerak karena sepertinya kita dikepung. Tuhan memberikan kepada kita itu dominion. Tuhan memberikan kepada kita kuasa dan Tuhan mau supaya kita beroperasi dalam dimensi yang disebutkan kita mempunyai kuasa. Kita punya dominion. Nah, tapi saudara, waktu kita melihat di dalam buku Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-28, Anda bisa melihat di situ ya saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Taklukkan, katakan taklukkan. Dan sekali lagi taklukkan dan berkuasa. Sekali lagi taklukkan dan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, kita melihat bahwa ternyata waktu Tuhan menciptakan dunia kembali, saudara, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu, ini sudah terjadi dan Tuhan berkata waktu dia ciptakan lagi, when he created, dia ciptakan lagi itu dunia ini, dia memberikan kuasa. Nah, saya mau tanya kepada saudara, kira-kira maksudnya apa ya Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk menaklukkan kalau nggak ada yang perlu ditaklukkan? Kenapa Tuhan berkata berkuasa kalau nggak ada perlawanan sehingga Anda perlu menguasai? Berarti ternyata ada tantangan. Ternyata ada adversaries. Ternyata kita semua bisa mengerti bahwa semua kita ada tantangannya. Dan dari ayat yang dituliskan di dalam buku Kejadian, ternyata tempat yang aman itu berada di dalam tamannya Tuhan. Di situ ada hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada keamanan, saudara, karena ada damai sejahtera. Nah, kata menaklukkan, sekali lagi katakan menaklukkan. Artinya apa? Arti kata menaklukkan itu Anda dengan memaksa, Anda mengalahkan musuh, sehingga musuh itu ada di bawah kaki saudara. Ini kenapa sih baru Happy Chinese New Year Toto ngomongnya perang, taklukan, berkuasa. Kayaknya pastor saya nggak suka perang, saya suka damai. Siapa yang nggak suka damai, saudara? Tapi ternyata Presiden Ronald Reagan dan Presiden Donald Trump juga mengatakan peace through strength. Saudara, Yesus memberikan kita kekuatan dan dia datang sebagai Raja Damai. Jadi kita nggak bisa bilang saya nggak suka perang.
Kalau saudara sudah memberikan diri, memberikan hidup saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara sudah dibasuh oleh darah anak domba, kalau saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus dan Anda sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara adalah targetnya iblis. Wow. Itu sebabnya Anda nggak tahu kadang-kadang kok ada hal-hal yang aneh-aneh yang bisa terjadi yang nggak Anda harapkan atau pikirkan atau yang Anda suka. Judul khotbah saya hari ini adalah The Door of Victory, pintu kemenangan. Pintu kemenangan, katakan pintu kemenangan. Supaya kita bisa mengalami kemenangan, saudara kalau baca di dalam buku Yohanes 10, itu Yesus berkata, aku adalah pintu. I am the door. Jadi seringkali di dalam Alkitab ini, Tuhan memakai istilah-istilah yang jasmani untuk bisa menerangkan, menggambarkan hal-hal yang rohani. Dia berkata, aku adalah roti kehidupan. Tadi kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Yesus berkata, aku adalah roti kehidupan. Kita nggak bisa mengerti, tapi dia jelaskan ini loh. Kau makan, apa yang kamu makan bisa memberikan kekuatan untuk kehidupan kamu secara jasmani. Kamu juga perlu makan secara rohani, supaya rohanimu bisa menjadi kuat. Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Dia memberikan contoh-contoh, gambaran-gambaran supaya kita itu bisa nyambung, kita bisa ngerti. Dan Yesus berkata di Yohanes pasal yang ke-10, aku adalah pintu. Saudara, kalau Tuhan itu masuk, dia jelaskan yang nggak masuk lewat pintu itu adalah pencuri. Halo, pencuri datang nggak lewat pintu. Yes. Jadi Yesus katakan nih, kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan Tuhan, aku ini pintunya, nih aku. Kamu mau ngalamin kemenangan? Siapa yang mau ngalamin kemenangan? Pintunya itu Tuhan Yesus. Pintunya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, saya akan ajak saudara untuk baca di dalam buku Hakim-Hakim. Jadi kalau tadi saya katakan kita akan menaklukkan, mengalahkan, kita akan berkuasa. Sebelum saya bacakan kepada saudara untuk Anda ikuti di dalam buku Hakim-Hakim, ternyata buku Hakim-Hakim itu menggambarkan satu siklus, satu lingkaran di mana umat Tuhan itu mengalami oppression, mengalami tekanan, habis itu mengalami kemenangan. Mengalami oppression, tekanan, terus mengalami kemenangan lagi. Tertekan lagi, kemenangan lagi. Terus begitu. Saudara bisa melihat bahwa ternyata di dalam buku Hakim-Hakim ini Anda melihat Tuhan itu intervensi. Supaya Anda itu enggak naik turun seperti yoyo. Supaya Anda enggak sebentar diopres, ditekan oleh iblis. Walaupun Anda mengalami kemenangan, sebentar lagi balik lagi, tertekan lagi. Di gereja, yes, amin, yes, semangat, ya bisa tepuk tangan, ya bisa lompat, ya bisa tertawa. Begitu keluar, begitu pulang sampai di rumah, tertekan lagi. Dan ada orang yang bahkan cuma tahan 1 minggu atau 1 bulan, tertekan lagi. Berapa banyak saudara yang hari ini berkata, Tuhan, tolong intervensi dalam hidup saya. Saya mau Engkau intervensi supaya aku menang terus. Supaya aku walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, walaupun ada challenge, tapi aku di dalam diriku ini, aku tetap bisa mempunyai roh yang berkemenangan. Karena iblis bisa curi dengan macam-macam cara. Nah, coba kita baca dalam buku Hakim-Hakim pasal yang ke-15 ayat 9 sampai yang ke-20.
Lalu majulah orang Filistin, katakan Filistin. Nanti akan kita lihat kata-kata yang saya garis bawahi dan cetak tebal di sini ya. Dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang Yehuda, "Mengapa kamu menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Ayat yang ke-11, kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di Gunung Batu Etam dan berkata kepada Simon, "Tidakkah Simpson?" Saya waktu baca ayat ini, saudara, bahasa Inggrisnya Samson. Ada orang yang salah dengar. Samsung, bukan Samsung. Samson. Oke, dan di sini katakan, dan mereka berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin ini berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikian aku memperlakukan mereka." Saudara, berhenti di sini sebentar. Ada beberapa gambaran yang nggak benar di ayat ini. Kalau tadi saya katakan, kita mestinya bisa menaklukkan dan punya kuasa. Orang-orang Yehuda itu nggak punya kuasa, mereka dikuasai. Are you with me? Dan apalagi yang nggak benar, saudara? Kalau saudara baca Alkitab, Anda mengerti bahwa Yehuda atau Juda bahasa Inggrisnya itu artinya praise. Zaman Yehosafat waktu maju berperang itu dia bertanya kepada Tuhan, siapa yang lebih dulu maju? Juda. Praise. Are you with me? Mau maju berperang, yang disuruh maju bukan militernya, tapi praise. Are you with me? Waktu mereka praise, Anda baca di situ. Waktu Yehosafat berperang melawan 3 kerajaan, yang maju paling depan itu praise dulu. Mereka memuji-muji Tuhan. Dan waktu mereka memuji-muji Tuhan, musuhnya saling bunuh. Dan mereka nggak perlu berperang, mereka mengalami kemenangan. Jadi Juda yang artinya praise itu membuktikan bahwa ada kuasa. Waktu kita memuji-muji Tuhan, hadirat Tuhan datang. Are you with me? Jadi saudara, waktu memuji Tuhan itu bukan semua sekedar menyanyi. Saudara, ada orang menyanyi tapi nggak muji Tuhan. Ada orang berdoa tapi nggak mempunyai relationship dengan Tuhan. Di ayat ini ada sesuatu yang nggak benar. Ternyata yang namanya Juda atau Yehuda itu justru menyerahkan Simson. Oh, ternyata sudah nggak ada lagi praise. Mungkin Anda saat ini sudah nggak ada lagi puji-pujian. Nggak ada lagi. Gimana bisa menang? Coba masuk melalui pintu, yaitu Yesus. Supaya Anda mengalami kemenangan. Ingat apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Iblis mau mencuri, membunuh, membinasakan. Mesti ingat saudara? Saya nggak akan ceritakan detail. Anda lihat di YouTube. Ada 3 hal itu yang disampaikan. Iblis mau mencuri itu, saudara. Dan salah satu yang iblis curi dari hidup saudara saat ini, mungkin nggak ada lagi praise. Nggak bisa muji Tuhan. Yang ada komplain. Yang ada kritik. Yang ada ngomel. Yang ada ngomongin orang lain alias gosip. Saudara, beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu ya, mungkin 4-5 hari yang lalu,
Saya mengalami lawatan Tuhan dan saya mendapat penglihatan. Waktu saya sedang berdoa itu saya dikasih lihat jemaat Tuhan. Saya dikasih lihat wajah-wajah dari cukup banyak Anda. Tuhan tunjukkan kepada saya kegagalan beberapa dari Anda, kesalahan Anda. Ada juga yang Tuhan tunjukkan dosa-dosanya Anda. Ada yang Tuhan tunjukkan mengenai tantangan yang Anda hadapi sehingga Anda nggak bisa cocok sama teman, sama saudara seiman. Ada yang Tuhan tunjukkan, ada orang yang punya kepahitan. Ini yang saya alami, saudara, waktu saya sedang berdoa dan saya melihat semuanya itu. Saya sampai rasanya nggak bisa napas, sepertinya ada gajah di dada saya. Berat sekali. Saya berdoa, Tuhan kenapa Engkau tunjukkan ini? Tuhan gak jawab, tapi Tuhan bawa saya ke penglihatan yang berikutnya. Penglihatan yang berikutnya itu Tuhan tunjukkan kepada banyak saudara dalam penglihatan saya itu. Tuhan tunjukkan potensi-potensi Anda. Potensi yang sangat luar biasa. Waktu saya melihat penglihatan yang kedua ini, saya mulai terangkat rasanya. Kemudian saya melihat penglihatan yang ketiga. Penglihatan yang ketiga itu saya lihat saudara-saudara, Anda yang tadinya saya udah katakan itu ya, pergumulan, tantangan, bahkan dosa, bahkan apa, semuanya itu. Yang ketiga Tuhan tunjukkan kepada saya, Anda itu sebagai gems, tahu gems? Sebagai batu permata. Wah, bagusnya bukan main. Jadi ternyata itu yang Tuhan ciptakan. Anda itu sebetulnya sebagai gems. Tapi iblis mau buat Anda tuh nyangkut di yang pertama. Ingat, Tuhan bukakan. Ada pintu-pintu yang efektif. Ada pintu-pintu yang besar. Kesempatan yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap Anda di sini. Mau terima? Waktu Anda mendapat pewahyuan, Anda mengerti, Anda terima, Anda ngalamin. Puji Tuhan. Ada hal yang menurut saya nggak wajar juga di ayat ini. Ini baru baca berapa ayat ini ya. Untuk bayangin saudara, untuk nangkep satu orang yang datang 3.000 orang. Benar saudara? Kok aneh ya? Kok aneh ini? Kalau saya bisa katakan, bisa aja Simpson itu merasa he is outnumbered. Are you with me? Di dalam tantangan yang Anda hadapi, ada saudara-saudara yang merasa, aduh terlalu banyak ini. You are outnumbered. Tahu maksudnya? Seperti Anda dikeroyok gitu ya. Saudara, kalau Anda bersama dengan Tuhan Yesus, biarpun 1.000, biarpun 3.000, biarpun 10.000, Anda bersama dengan Tuhan, Anda menjadi majority. Oh God. Saya melihat bahwa ternyata nih orang Filistin ini menguasai orang Yehuda. Dan herannya, katakan herannya. Lagi, herannya itu mereka suka dikuasai. Udahlah kamu ngapain jadi gara-gara, udah kita begini aja enak. Kalau Anda
sudah mempunyai belief system seperti yang berapa minggu yang lalu saya katakan. Mula-mula iblis datang untuk mencuri. Dia adalah pencuri yang ahli. Masih ingat saudara? Jangan cuma ingat videonya Steve Harvey doang. Tapi yang kedua apa saudara? Mencuri, membunuh itu bukan untuk mematikan, tapi memberikan satu keyakinan sehingga Anda itu pikirannya negatif. Waktu pikirannya negatif, kata-katanya jadi negatif. Waktu kata-katanya negatif, tindakannya jadi negatif. Padahal tahun P, perkatakan kehidupan. Ada yang belum nangkep ini. Tahun P dalam kalender Ibrani, perkatakan. P itu mulut, saudara, katakan mulut. Perkatakan kehidupan. Ucapkan kehidupan. Speak life. Speak life. Karena ada tantangan, saudara. Nanti saya akan gambarkan kepada saudara mengenai seberapa dekatnya tantangan itu. Saya belajar bahwa ternyata iblis itu enggak pusing dengan orang-orang Kristen yang setengah-setengah. Dia enggak ada urusan lah sama orang Kristen yang suam-suam. Tapi begitu Anda mulai jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, waktu Anda betul-betul mengikut Kristus, saudara akan mengalami tantangan. Saudara, nggak ada di Alkitab di sini yang mengatakan bahwa perjalanan hidup kita bersama Kristus itu akan mulus, akan gampang. Nggak ada. Di Alkitab justru dituliskan untuk kamu bisa masuk dalam kerajaan Allah, kamu harus mengalami tribulation atau penganiayaan. Hello? Kita membuat deklarasi, kita mesti percaya bahwa, saya percaya saya sudah ikut Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Amin, saudara. Saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya berjalan menghadapi peperangan bersama dengan Tuhan. Saya tidak akan tinggal diam. Musuh tidak akan menguasai saya. Iblis adalah pendusta. Dia adalah bapa dari segala pendusta. Segala kuasa kegelapan tidak ada tandingnya, nggak ada artinya sama sekali dengan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Jadi peperangan itu real, peperangannya itu nyata, saudara, nyata. Tapi kemenangan juga nyata. Dan di dalam cerita ini Anda bisa melihat bahwa ternyata mereka nggak menaklukkan musuh, mereka ditaklukkan oleh musuh. Ternyata di dalam konteks ini mereka tidak menguasai, mereka dikuasai. Boleh lanjut, saudara? Kata mereka kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Coba bayangkan, saudara, ini orang Yehuda, saudara sendiri. Nggak bener ini. Ada yang nggak bener ini. Tetapi jawab Simson kepada mereka, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Dalam bahasa Inggrisnya, you promise, swear that you are not going to kill me. Ayat yang ke-13. Lalu kata mereka, kata orang-orang Yehuda itu kepada Simson, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau, kami tidak mau. Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Saudara, berhenti sini sebentar. Enggak. Saya enggak akan bunuh kamu. Tapi saya akan ikat kamu aja. No.
tapi kamu terikat. Kelihatannya baik. Are you with me? Dan kami akan serahkan kamu ke musuhnya kami. Are you with me? Kayaknya ada yang gak bener nih. Jangan sampai Anda mempunyai pikiran seperti itu. Udahlah, gini enak, udah kebiasaan. Kok bisa ngomong gitu ya? Kalau Anda sudah mengalami tantangan, Anda mengalami oppression sebegitu lama, Anda bisa merasa itu normal. Yesus datang untuk memberikan kelegaan. Ayat yang berikutnya. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Saya kasih tanda merah di situ. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Ini luar biasa sekali. 1 orang lawan 1.000 orang, saudara. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin bisa menang. Tapi ayat yang atasnya yang saya kasih tanda merah, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Kalau saudara dikuasai oleh roh Tuhan, seberapa banyak tantangan musuh yang Anda alami, Anda bisa menang. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai ini kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Perhatikan saudara, dari ayat yang kita baca ini, kita melihat bahwa kekuatan Simson itu datangnya dari Tuhan. Ada yang udah baca ceritanya dari rambutnya. Rambut itu adalah janjinya, nasarnya dia waktu dia taat kepada Tuhan, dia mendapat kekuatan dari Tuhan. Kekuatan Simson itu bukan dari ototnya. Simson itu kuat bukan karena dia ke 24-hour gym. Bukan ke LA Fitness. Bukan dia ke Gold Gym. Bukan karena steroid. Bukan, saudara. Bahkan kalau saya bisa ngomong, kira-kira Simson itu kurus, saudara. Kok bisa ngomong begitu sih? Saya kasihkan 2 ayat. Karena orang Filistin itu heran Simson ini kok bisa kuat. Sehingga mereka bertanya-tanya, coba rahasia kekuatannya itu apa sih? Berarti mereka nggak tahu. Kalau ototnya besar, bicepnya, tricepnya, chestnya, legnya besar, ini udah kayak Mr. Olympia. Enggak, menurut saya Simson itu kurus. Sehingga mereka tuh heran, kok bisa ya pintu gerbang itu diangkat? Naik gunung lagi. Baca ceritanya nanti sendiri. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memilih apa yang dianggap bodoh bagi dunia untuk memalukan yang berhikmat. 1 Korintus 26 ayat 27. 1 Korintus 1 maksud saya. 1 Korintus 1 ayat 27. Tuhan memilih apa yang lemah. Yang lemah bagi dunia ini untuk mempermalukan yang kuat. Are you with me?
Are you excited? Oh ternyata saya waktu baca ayat ini many years ago, saya qualified. Haleluya. Baca ayat berikutnya. Ketika ia sangat haus. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Ayat yang ke-19. Kemudian Allah membelah liang batu yang di lehi itu dan keluarlah air dari situ. Ia pun minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab dinamailah mata air itu mata air penyeru yang sampai sekarang masih ada di lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Wow. Setelah dia berperang, setelah dia menghadapi semua musuh-musuhnya itu, dia menang, tapi capek, haus. Ada saudara di sini yang sudah setia melayani, tapi saudara haus. Anda kering. Are you with me? Pelayanan ini, pelayanan itu, kunjungan sini, kunjungan situ, baik, semuanya baik. Tapi kering. Hari ini saudara, hari ini minta air yang segar dari Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Supaya Anda nggak hanya sekedar seksi repot. Kelihatannya aktif tapi kosong. Kelihatannya aktif tapi nggak ada pembentukan karakter dari Tuhan. Oh Jesus. Filistin adalah satu kata yang saya garis bawahi dan cetak tebal tadi. Ternyata orang Filistin adalah musuh yang sangat dekat secara sejarah itu, sangat dekat dengan orang-orang Yehuda. Saudara tahu bahwa mereka itu dekat sekali. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita itu bukan berjuang melawan darah dan daging. Kita bukan bergumul melawan darah dan daging. Tapi dalam bahasa Inggrisnya Paulus mengatakan for we do not wrestle. Katakan wrestle. Kami tidak bergulat dengan darah dan daging. Saudara, dalam bahasa aslinya kata bergulat di situ adalah polei, yang artinya apa? Hand to hand combat. Bergulat. Nah itu dekat sekali saudara. Bergulat itu dekat sekali. Kalau Anda pernah lihat orang yang bergulat, saudara, waktu ada gulat, waktu ada pertandingan atau perkelahian yang bergulat, yang berhubungan dengan gulat itu ialah masing-masing mau menjatuhkan lawan sehingga lawan itu nggak bisa berdiri lagi. Are you with me? Nggak bisa berdiri lagi, saudara. Dilemparkan ke tanah sehingga Anda nggak bisa berdiri lagi, saudara. Saya melihat bahwa apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ada pintu yang besar ini yang terbuka. Jangan diam aja, Tuhan berkata ini. Pintu sudah terbuka. Tapi ada konflik, katakan ada konflik antara pengikut Kristus dengan iblis. Dan ada spiritual konflik, saudara. Jadi ada tantangan-tantangan yang Anda bisa atasi dengan gampang aja, bisa. Ada iblis, tuyul yang Anda usir gampang aja.
Tapi ternyata ada hal-hal yang nggak bisa begitu aja. Anda perlu doa dan puasa. Are you with me? Anda perlu doa dan perlu berpuasa di dalam Tuhan. Dan tadi kalau saya katakan orang Filistin ini dekat sekali, musuh yang paling dekat dengan orang Yehuda itu orang Filistin, hand to hand combat, saudara, dekat sekali. Saya nggak tahu, mungkin ada yang pernah dengar dulu Bruce Lee mengajarkan 1-inch punch. Ya, jarak dekat aja, cuma 1 inch. Ya, 1 inch. Saudara, itu nggak gampang, saudara. Susah. Jadi pukulan jarak dekat, hand to hand combat. Bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa macam-macam, saudara. Nggak gampang. Tapi menurut saya, yang paling susah itu adalah peperangan 12 inci. Bukan 1 inch. 1 inch itu 2,5 senti ya. Yang susah itu adalah konflik 12 inci, 30 cm. Konflik apa, saudara? Bukan ini, saudara. Tapi konflik 12 inci dari kepala sampai ke hati. Hati percaya, otak mikir, nggak bisa nih. Gua nggak bisa. Gua nggak mampu. Itu adalah konflik yang besar. Yang saya sudah pernah khotbahkan tahun lalu juga. Mengenai the battle in your mind. Begitu dekat, saudara. Begitu dekat. 12 inci, saudara. Iblis itu tahu kelemahan saudara. Dia tahu apa yang Anda takuti. Dia tahu kesedihan Anda. Dia tahu Anda itu lagi putus asa. Dia tahu bahwa Anda lagi discouraged. Dia sudah memperhatikan Anda cukup lama, saudara. Dan dia tahu Anda ini kebiasaannya ini, Anda maunya ini, Anda itu. Dia tahu bahwa kalau di dalam bahasa sehari-harinya ada familiar spirit, saudara. Iblis itu tahu sejarahnya, saudara. Dia tahu orang tua Anda, dia tahu kakek nenek Anda, dia tahu masa lalu Anda, kegagalan Anda, dosa Anda. Dia tahu red buttonnya, hot buttonnya. Dia tahu persis kalau Anda disinggung ini pasti meledak. Kalau Anda disinggung ini pasti marah. Iblis tahu persis, saudara, karena dia sudah perhatikan Anda cukup lama. Dia sudah memperhatikan masa lalu Anda. Itu sebabnya, saudara, Anda perlu fokus kepada masa depan Anda. Oh God. Tuhan gak suka sama orang Filistin. Karena roh dari orang Filistin itu mengganggu, melecehkan, dan menghalangi umat Tuhan untuk bisa maju. Ada benteng-benteng yang susah untuk mau diruntuhkan, untuk mau dijatuhkan ke bawah, itu susah sekali, saudara. Sehingga ada saudara yang ada di perkumpulan orang banyak, mungkin di gereja, mungkin di carousel, tapi tiba-tiba aja Anda bisa diserang. Kayaknya saya ini sendirian ya, nggak ada orang yang peduli sama saya. I'm isolated. Tiba-tiba bisa begitu, saudara. Dan Anda berkata, oh, kayaknya nggak ada orang lain yang ngalamin seperti saya. Halo? Itu sebabnya, saudara, tema kita, Arise and Build. Arise and Build, ini diambil dari Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Katakan sama-sama, Arise and Build. Kalau Anda baca ceritanya Nehemia, tembok Yerusalem itu sudah runtuh cukup lama. Tapi nggak ada yang peduli. Bukan nggak ngelihat, lihat. Bukan nggak tahu, tahu. Tapi nggak peduli. Ada dari kita di sini yang juga bukannya nggak tahu,
imannya sudah runtuh. Praise atau puji-pujian sudah runtuh. Tapi nggak mau bangkit dan membangun. Padahal kemenangan sudah dijamin. Tapi nggak peduli aja. Kalau Anda baca ceritanya Nehemia, orang nggak peduli ya kayaknya diam-diam aja, semuanya oke-oke aja saudara. Sama seperti orang Yehuda itu. Kamu ngapain cari gara-gara sama orang Filistin? Begitu Nehemia mulai membangun. Nah, begitu dia mulai membangun, muncul itu Sanbalat, muncul Tobiah, muncul orang Geshem. Pada waktu Anda mulai membangun praise, waktu Anda mulai membangun keluargamu, waktu Anda mulai membangun time alone with God, waktu Anda mulai membangun kebiasaan lagi, kurangi sosial media, waktu Anda mulai membangun lagi habit untuk membaca firman, waktu Anda mulai tiba-tiba Sanbalat, Tobiah, Geshem muncul. Saya selidiki ternyata roh Sanbalat itu tujuannya adalah untuk discourage Anda. Sanbalat itu Anda baca ceritanya ya, mau supaya Nehemia itu quit, berhenti membangun. Dan melempar, menyia-nyiakan, membuang semua pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan Tobiah? Tobiah itu pekerjaannya adalah mencemooh dan mengacaukan umat Tuhan. Tobiah itu menaruh takut, membuat orang depres, sehingga orang itu diejek-ejek terus, sehingga Anda mempunyai keraguan, keputusasaan, dan ketidakpercayaan. Waktu Anda mulai Arise and Build, tiba-tiba kok bisa muncul seperti itu ya? Sudah berdoa nggak dijawab? Sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah kurus, sudah gemuk lagi. Bagaimana dengan Geshem? Geshem itu menggambarkan orang yang kompromi. Jadi ternyata, ayo rise and build. Tuhan akan beserta dengan kita. Dan kalau Anda melihat, Nehemia itu membangun tembok Yerusalem dalam waktu 52 hari. Itu mujizat. Pekerjaannya itu besar. Simpson mengalami mujizat karena dia mendapat kekuatan dari roh Tuhan. Are you with me? Oh God. Jadi ayo saudara, pintu kemenangan. Pintu kemenangan sudah tersedia depan saudara. Satu lagi ini sebagai ayat penutup. Ini saya sambil khotbah, saya mau supaya Anda mengalami hadirat Tuhan. Dan saya senang karena jam di atas itu baru jam 8 lewat 1 menit. Dari tadi saya lihat, oh masih ada waktu. Oh masih banyak waktu. Oh masih banyak waktu. Are you with me? Saya mau supaya Anda bisa bawa pulang, Anda menang. Satu ayat lagi, musik tim bisa maju ke depan. Efesus 1 ayat 20-21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga jauh lebih tinggi. Katakan jauh lebih tinggi. Lagi katakan, ngomongnya seperti saya gitu loh. Jauh lebih tinggi. Oke. Sekali lagi. Jauh
lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jauh lebih tinggi. Dalam bahasa Inggrisnya itu far above, artinya jauh lebih tinggi. Artinya far above itu apa, saudara? Artinya itu di luar jangkauan. Jadi saudara bisa bayangkan segala kuasa iblis, segala penguasa, kekuasaan, kerajaan di dunia ini nggak bisa menjangkau, karena jauh lebih tinggi. Perhatikan saudara, are you still with me? Seringkali kita itu salah persepsi. Tuhan berkata, firman Tuhan mengatakan, aku mendudukkan kamu bersama-sama dengan aku. Jadi posisi Anda di tempat rendah atau tempat tinggi? Iblis itu juga ada di heavenly places, saudara. And the second heaven. Tapi lebih rendah daripada orang percaya. Jadi sebetulnya pekerjaan iblis itu, kalau, are you with me, lihat ke depan saudara. Kalau Anda sebagai orang percaya lebih tinggi daripada iblis, iblis nggak bisa injak saudara. Yang dikerjakan oleh iblis itu, dia mau nurunin saudara. Ditarik, dijatuhkan, dilecehkan, diingatkan kegagalanmu. Tapi sebetulnya kita itu mesti melihatnya iblis itu di bawah kaki kita. Tempat kamu ini di sini mestinya. Mari kita bangkit berdiri. Banyak yang saya sampaikan hari ini. Tapi saya nggak tertarik dengan hanya sekedar banyak yang saya sampaikan. Saya tertarik Anda mengalami kemenangan. Anda mengalami hadirat Tuhan. Anda bisa bawa pulang. Anda bisa mengalami. Anda bisa really implement apa yang sudah disampaikan. Saudara, saya mau Anda menang. Saya sudah lihat semua saudara di sini, di dalam Tuhan Anda itu sebagai batu permata, saudara. Anda itu luar biasa. Saat ini saudara, saya sudah sampaikan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Berapa banyak dari saudara yang merasa waktu saya sampaikan ini, oh ini buat saya ini buat saya ini. Saya tahu Tuhan sudah berikan great and effective door. Tapi saya mengalami banyak tantangan dan saya sekarang ini saya perlu diperbarui lagi. Ayo saudara, berapa banyak saudara yang mengalami seperti itu dan mau jujur dengan Tuhan dan jujur pada dirimu sendiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat Anda. Saya mau berdoa buat Anda. Ya Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini. Oh yes. Tuhan, saat ini aku sehati dengan anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka. Biar ada pembaharuan. Supaya mereka yang capek, Engkau berikan air kehidupan. Mereka yang letih lesu, mereka yang selama ini sudah tertinggal lama, ingat-ingat kegagalan dosa mereka, kesalahan mereka. Tuhan, Engkau ingatkan kepada mereka semua bahwa mereka ini adalah batu permata. Mereka itu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami bisa berkata ya Tuhan, bahwa great and effective door is open. Oh yes, jadi saudara bisa tahu betul justru karena pintu yang besar, yang efektif ini dibuka, itu musuh yang tadinya nggak muncul, mulai muncul. Tapi sekarang Anda nggak punya roh takut lagi, tapi Anda bisa berkata, saya siap. Bersama dengan Tuhan Yesus, saya siap. Bersama dengan Tuhan Yesus, saya bisa mengalami kemenangan. Saya bisa mengalami kemenangan di dalam konflik 12 inci antara kepala dengan hati. Oh, saat ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bawa umat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. God, oh God. Saudara, saya menghargai saudara yang terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Banyak saudara yang mengangkat tangan.
Tapi saya mau beritahu kepada Anda, ini adalah langkah permula. Langkah pemula. Waktu pulang, jangan lupa, cerna lagi. Jangan sampai Anda seperti orang Yehuda. Udah pokoknya kita gini aja lah. Jangan saudara, please. Tapi Anda bangkit. Aku mau dikuasai oleh roh Tuhan. Aku mau mengalami kemenangan dalam Tuhan. Haleluya. Bless your people, God. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 God bless you. God bless you.